Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PKK Souvenir 1 akan menjelaskan materi tentang KD 3.13, yaitu menerapkan metode praktikan produk barang atau jasa. Sebelumnya, perkenalkan, Saya Siti Umaisaro. saya Amanda Sublani Ramadhani. Saya Cindy Fatika Sari. Saya Safa Arsikaria. Itu kita akan menjelaskan tentang pengertian perakitan produk. Perakitan produk adalah selanjutnya kita akan membahas tentang metode perakitan produk. Ada 3 metode perakitan produk. Yang pertama, perakitan yang dapat ditukar-tukar. Yang kedua, perakitan dengan pemilihan. Dan yang ketiga, perakitan secara individual. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis perakitan. Yang pertama, perakitan manual, yaitu perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. Yang kedua, perakitan otomatis, yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi, elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Yang ketiga, jenis perakitan tunggal, yaitu perakitan dengan produk hanya dengan satu jenis. Yang keempat, jenis perakitan produk seri adalah jika perakitan dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. Selanjutnya yaitu pengelompokan alat dan bahan. Pengelompokan alat berdasarkan penggunaannya yaitu ada 4. Yang pertama yaitu peralatan yang digunakan secara berulang-ulang. Yang kedua yaitu peralatan yang selesai pakai langsung ganti. Yang ketiga yaitu peralatan yang hanya beberapa kali pakai lalu ganti. Yang keempat yaitu peralatan yang digunakan sewaktu-waktu atau peralatan pendukung dan pelengkap. Peralatan yang harus diklasifikasi dalam perakitan produk agar berjalan dengan lancar serta baik dan tanpa ada hambatan harus disiapkan, diantaranya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu peralatan utama atau alat yang terkait langsung dengan perakitan produk. Yang kedua yaitu peralatan pendukung atau alat yang tidak secara langsung terkait namun tetap dibutuhkan. Yang ketiga yaitu peralatan pelengkap atau alat yang diperlukan hanya untuk melengkapi namun terkadang tidak diperlukan. Selanjutnya yaitu bahan produksi. Bahan produksi dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu primer, sekunder, dan tersier. Bahan primer adalah bahan utama dalam pembuatan produk yang tidak bisa digantikan dengan bahan lainnya. Yang kedua yaitu bahan sekunder. Bahan yang tidak diganti dengan bahan lainnya jika bahan yang diperlukan tidak ada. Yang ketiga yaitu bahan tersier. Bahan pelengkap yang diperlukan namun tidak begitu penting kalaupun tidak ada bahannya. Yang terakhir yaitu bahan utama dan bahan pendukung, yang terdiri dari 1. Bahan baku, 2. Bahan penolong, 3. Alat bantu atau bahan pembantu. Bahan baku adalah bahan mentah yang digunakan sebagai dasar untuk pembuatan suatu produk, di mana bahan tersebut diolah kembali melalui proses tertentu dibuat menjadi bentuk yang lain. Yang kedua yaitu bahan penolong. Bahan penolong merupakan barang yang dimanfaatkan dalam proses produksi. Bombastic side eye. Kedua yaitu bahan penolong. Bahan penolong merupakan barang yang dimanfaatkan dalam proses produksi, tetapi bukan merupakan bagian dari bahan baku utama untuk produk yang dihasilkan. Yang ketiga adalah alat bantu. Alat bantu terdiri dari 2 bagian yaitu peralatan pendukung dan peralatan pelengkap. Peralatan pendukung yaitu alat yang tidak secara langsung terkait namun tetap dibutuhkan. Sedangkan peralatan pelengkap yaitu alat yang diperlukan hanya untuk melengkapi namun terkadang tidak diperlukan. Ya udah teman-teman, makasih.